Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bu Ella Munifatus Sabdiah dan teman-teman kelas Piot A. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Pancasila dan Radikalisme. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Azibatul Nur Azizah, NIM 205210011, Binis Widatul Islamiyah, NIM 205210012, Berlian Nur Insan, NIM 205210013, Fitria Ismi Nur Azizah, NIM 205210024, dan Gestia Fauzia Ananda, NIM 205210025. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Pengertian Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, fungsi Pancasila Indonesia sebagai ketahanan hidup bangsa. Yang keenam, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi kesembilan yaitu sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Adapun tujuan dari Pancasila. Tujuan Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah yaitu pertama, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah pengertian radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Radikalisme merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini ialah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Faktor radikalisme dibagi menjadi 4, yaitu pertama, faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuannya tersebut. 2. Faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha
sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan sesuatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. 3. Faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. 4. Faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpikir sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya, padahal pihak tersebut menyebarkan sesuatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. Faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, serta dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi orang lain. 2. Faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajaran. Cara membentengi diri dari radikalisme. Yang pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi pemuda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi pemuda dari pengaruh ideologi radikalisme. Cara yang ketiga yaitu dengan memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran orang tua, guru agama di lingkungan sekolah, dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. Cara keempat yaitu memberikan keteladanan kepada pemuda. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi panutan yang baik yang bisa diikuti dan diteladani oleh para pemuda. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.